Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kencana Ningrum, mahasiswa PPG Daljab tahap 2 tahun 2022, program studi Perhotelan dan Jasa Pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Food and Beverage dan Housekeeping di SMK Ashifa Depok. Sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi penerapan Clear Up pada mata pelajaran Food and Beverage di kelas 12. Semoga uji kinerja hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Eka. Ini berangkat hari ini? Enggak, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Baik, kalau begitu Ibu yang pimpin doa aja ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Adifa, Hadir, Bu. Amel, Hadir. Aziza, Hadir. Intan, Hadirah. Najwa, Nisa, Hadir. Sri Rahayu, Hadir. Rifatul Jannah, Hadir. Reva. Hadir. Yang tidak hadir, Ridwan ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya, seperti biasa kita akan mengecek belumnya kalian dulu. Bagaimana saudara piatu belum? Ayo dilihat satu-satu dicek. Berdiri. Berdiri ya. Dimasukin bajunya, rambutnya. Ya, kancingnya tuh masih ada yang terbuka. Tapi sabuk dipakai sabuk. Ya. Coba Ibu pengen tahu kukunya panjang-panjang kan nih? Enggak, Bu. Biasanya kalau cewek-cewek itu panjang-panjang. Enggak, Bu. Enggak, enggak salah. Ya, bagus. Nih kamu besok potong ya. Ya, satu orang aja yang masih sedikit panjang ya, tidak masalah. Baik, duduk kembali. Ya, hari ini materi yang akan disampaikan adalah tentang Clear Up ya, yang mana minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang table setting ya. Ada yang masih ingat table setting itu ada berapa macam? Ya, Diva, ada berapa macam, Diva? Ada 3. Apa saja? Basic cover, standard cover, dan elaborate cover. Basic cover, standard cover, dan elaborate cover. Bagus, mesti ingat ya materi kemarin. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi tentang table setting dan Clear Up, kalian dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Ya. Untuk penilaian ada 3 aspek penilaian. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Untuk aspek sikap, Ibu akan menilai dari sikap kalian sehari-hari ketika belajar ya, ketika berdiskusi, ketika ngobrol dengan guru atau dengan teman, ketika menyampaikan materi atau ketika berdiskusi ya. Nah, itu akan Ibu nilai sikapnya seperti apa. Kemudian untuk aspek pengetahuan, Ibu menilai dari tugas mandiri atau tugas individu ya, yang akan dinilai nantinya oleh Ibu. Dan untuk keterampilan itu Ibu akan menilai tugas kelompok ya. Nanti kan kalian akan berkelompok mengerjakan tugas, nah itu akan Ibu nilai tugasnya. Oke, seperti biasa Ibu akan menayangkan video
Namun sebelumnya kalian duduknya berkelompok dulu ya. Ini sudah berkelompok belum? Belum. Ya, Ibu tunggu waktunya 1 menit untuk cari kelompoknya masing-masing. Ayo. Kelompoknya ada 2 kelompok ya. Karena hari ini banyak yang nggak berangkat, jadi 2 kelompok aja cukup. Ya. 1 kelompok ada yang berlima, ada yang 4 ya. Apa ya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Ibu putar videonya. Nanti kalian setelah menonton video seperti biasa akan berdiskusi. Ya, sekarang fokus dulu untuk menonton video. Jelas? Jelas. Ya, baik. Dari belakang jelas gak? Jelas ya. Oke. Suaranya mungkin dari sini kelihatan? Ya, silakan lanjutkan ya untuk disimak videonya. Nah, ini adalah ketika crumbing down. Crumbing down itu membersihkan remahan sisa makanan yang ada di meja, ya, menggunakan lap dan piring kecil. Nah, ini ketika clear up. Videonya 15 menit berlalu ya, kalian menonton video. Baik, kalau begitu Ibu hanya minta 1 orang ya untuk menanggapi video. Boleh, siapa yang mau mengajukan tangannya? Siapa? Reva ya. Reva, silakan, apa tanggapan video tadi? Harusnya crumbing down dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Harusnya crumbing down dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berarti di video ini terdapat perbedaan pendapat ya dengan Reva. Kalau di video ini tidak searah jarum jam, tapi menurut Reva harus searah jarum jam. Baik. Oke, tepuk tangan untuk Reva. Ya. Satu saja cukup ya untuk mengisikan waktu. Lalu tugas kalian selanjutnya adalah diskusikan ya. Diskusikan mengenai video tadi, bandingkan ketika kalian PKL. Kalian PKL bagian food and beverage kan? Ya, sudah pasti kalian pasti pernah yang namanya clear up ya, apalagi menghandle breakfast ya, breakfast. Nah, sekarang bandingkan perbedaan video tadi dengan ketika kalian praktekin di hotel ya. Pasti ada perbedaan, Ibu yakin ya. Itu. Oke, sekarang kalian diskusi. Dan hasil diskusinya tulis di kertas, perwakilan saja siapa yang bagian tulisnya ya, gitu ya. Dan di depan sini sudah ada contoh clean up ya, contoh peralatan yang akan di clean up. Nanti kalian boleh ke sini ya untuk berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Untuk berdiskusi? Cukup ya.
kesulitan nggak? Enggak. Bagus ya berarti. Sambil kalian berdiskusi ya, sambil ibu menyampaikan materi ya, sekali lagi bahwa clean up itu merupakan kegiatan merapikan tempat makan dengan mengangkat peralatan makan yang telah selesai dipakai ya. Tata caranya tidak perlu ibu jelaskan lagi karena kalian sudah pernah praktek ya di hotel ya, bagaimana caranya clean up. Namun pasti ada perbedaan ya antara teori dan praktek di sekolah ya. Kalau saya kok di hotel kerjanya tuh ekstra, banyak yang saya anggur ya, memang seperti itu di hotel karena kan itu kejadian di industri ya secara nyata gitu. Kalau kalian kan selama di sekolah hanya menerima teori, jadi belum ada terlalu bayangan ya tidak apa-apa. Ayo dilanjut diskusinya. Waktunya 5 menit lagi. Sudah selesai? Udah. Ada yang udah? Belum? Udah. Yakin? Yakin ya. Oke. Kalau sudah selesai, kembali lagi tempat duduknya ya supaya rapi. Oke. Sudah ditulis di kertas ya? Sudah, Bu. Ya, nanti dibacakan saja ke depan, nggak apa-apa ya. Untuk kelompok 1 perwakilannya siapa yang akan presentasi? Siapa? Rifa? Oke, silakan Rifa maju ke depan. Ini dipakai, sini aja deh. Perhatikan yang lain, terutama kelompok 2. Suaranya yang khas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dari kelompok 1 ingin menyampaikan perbedaan clean up ketika PKL dengan kegiatan tadi. Saya clean up menggunakan troli dan perlengkapan lainnya. Karena media yang saya clean up adalah tamu delegasi yang tamunya banyak, sehingga memerlukan troli untuk mengangkat piring kotor. Udah. Ya. Oke. Bagus ya, saya sampaikan pertama untuk Rifa dari kelompok 1. Selanjutnya di kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Ibu. Amel, silakan Mel. Salam dulu Mel. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel. Saya akan menyampaikan diskusi saya. Ya, lanjut. Ketika coming down, saya mengangkut seluruh tabel aksesoris agar meja dapat dibersihkan secara maksimal dan menyeluruh. Sudah, baca. Cukup, baik. Tepuk tangan untuk Amel dari kelompok 2. Ya, Ibu akan menanggapi satu-satu dulu ya jawaban dari kalian. Jadi yang tadi disampaikan oleh Rifa itu memang benar ya adanya yang tadi Ibu jelaskan tadi juga. Jadi ketika di praktek itu saya menggunakan troli gitu. Sedangkan di video ini tidak ada troli ya, langsung diangkat aja gitu. Tapi sebenarnya itu disesuaikan lagi dengan kondisi sebenarnya ya. Nah kalau misalkan di hotel itu kan kalian menghandle tamu banyak ya, pasti memerlukan troli gitu. Dan memerlukan peralatan yang lainnya juga tentunya, yaitu bahan pembersih, sapu kecil untuk membersihkannya, kemudian alat penampung dan lap ya, lap untuk membersihkan meja. Nah, untuk yang crumbing down, crumbing itu membersihkan lemahan makanan yang ada di meja, tetapi bukan hanya makanan saja yang dibersihkan ya, table accessories juga diangkat ya. Ini table accessories diangkat juga. Jadi
semuanya meja ini kosong. Ya, paham tidak? Ya. Jadi setelah membersihkan remahan, kemudian mengangkat tablecloth juga, mengangkat table aksesoris, table number, sat and paper sector juga semua diangkat. Nah, itu namanya crumbing down, ya. Tetapi kalau di video tadi crumbing down-nya hanya mengangkat remahan makanannya aja ya. Iya, oke. Ya. Tapi bukan berarti itu salah ya. Mungkin si waitersnya tadi belum ke tahap yang angkat-angkat table aksesoris. Ya, tidak apa-apa ya, bagus, kalian hasil diskusi kalian cepat dan tepat ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Sampai sini paham semua kira-kira? Paham ya, oke, bagus. Ada masukan dulu nggak untuk kedua kelompok tadi? Nggak ada, cukup? Baik. Ya, kalau begitu sekarang ibu punya soal, ya, ibu punya soal yang ada di aplikasi belajar ya, seperti biasa. Bawa handphone semuanya? Bawa. Coba dikeluarkan dulu handphonenya. Kita mengerjakan di aplikasi ya, sudah ibu tulis di situ soalnya. Silahkan buka aplikasinya. Udah bisa dibuka? Bisa. Cerahin dikit ininya, cahayanya supaya kelihatan ya. Ini bisa. Bisa nggak? Ya. Ada loading dikit, wajar ya, karena kan koneksinya pasti ada yang buruk, ada yang bagus ya. Oke. Di situ ada 5 soal esai kan 10 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya, simpan. Ya. Coba lihat berhasil nggak? Coba ibu mau lihat dari sini aja deh. Coba tunjukkan ke depan berhasil atau tidaknya. Berhasil nggak? Coba lihat. Berhasil. Yang belakang kan Pak? Berhasil. Oke. Simpan lagi. Simpan lagi handphonenya ya. Ayo, jangan ada yang mau sambil main handphone ya. Sembunyi-sembunyi, stok-stok simpan dulu ya. Ya. Nah, semua rangkaian sudah dilewati ya. Sekarang waktunya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Tapi sebenarnya mau nanya nih, udah paham belum? Sudah paham ya. Nanti di akhir ibu minta kalian untuk membersihkan WA ya, sampai ke dapur semuanya, sampai ini bersih semuanya ya, sampai ke tahap crumbing down. Nah, tadi kan kalian cuma praktek kita saja, kayak crumbing down-nya belum ya, nanti di akhir pembelajaran kita praktekin. Oke, sekarang ibu ingin tahu kesimpulan
bahagia. Senang ya yang pertama. Kemudian manfaatnya apa? Siapa yang akan menyampaikan manfaat? Sri. Ya. Manfaat mempelajari materi ini apa sih? Evaluasi. Ya. Dalam pembelajaran materi ini kita bisa belajar tentang menjadi pemikiran dan pelatihan dan materi ini menambah pengetahuan baru khususnya di pelajaran mood and Refresh. Ya. Manfaat mempelajari materi hari ini. Manfaat mempelajari materi ini adalah dengan kita mempelajari materi, kita bisa belajar pentingnya menjaga kebersihan. Iya atau tidak? Iya. Iya dong. Di rumah kalian makan seperti apa? Habis makan pasti bersihkan ya, jadi jangan remeh kalau kata bahasa Sunda gitu ya. Nah, dengan menjaga kebersihan dan latihan kan menunjukkan bahwa sikap kalian itu menunjukkan kerapihan gitu ya. Apalagi kalau anak kalian itu harus rapi, harus bersih gitu ya. Nah, dan saat itu juga menambah pengetahuan baru. Iya atau tidak? Iya. Ya, pengetahuan tentang kebersihan Bu, gitu kan. Atau pengetahuan tentang kerapihan, mungkin yang di rumahnya tidak rapi ya. Setelah belajar mengenai clean up di rumah kalian menjadi rapi, menjadi bersih ya. Jadi materi itu dibawa sampai rumah, diterapkannya sampai rumah gitu ya. Oke, bagus. Tepuk untuk Sri. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian mempraktekkan running down ya. Silakan maju ke depan. Ayo semuanya. Nisa ambil troli di kitchen ya. Ya, ingat running down itu apa? Membersihkan remahan ya. Ini kalau memang sudah bersih remahannya, berarti tinggal diangkat, tinggal dilipat. Bersihkan saja. Ini kalau saya belum diangkat. Ini juga Bu. Ini taruh di sini. Apa? Kita menyimak saja. Nah, ya, taruh di situ. belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan
kejadian apapun, dihadapkan di situasi apapun, kita akan merasa pede kalau kita pintar. Tapi kalau kita bodoh, kita pasti kan tidak merasa pede ya, percaya diri ya. Jadi untuk usia-usia kalian nih yang masih kelas 12 SMK ya, itu kalian lagi semangat-semangatnya belajar untuk menyambut masa depan kalian gitu. Jadi masih ada beberapa waktu lagi untuk belajar ya, kurang lebih 6 bulan ya dari sekarang untuk menuju kelulusan. Kalian harus memanfaatkan waktu untuk belajar ya. Dan belajar itu tidak berhenti di SMK saja kan ya, sampai ke kuliah kalian masih akan belajar. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar ya. Oke. Ibu rasa sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Tadi manfaat sudah disampaikan oleh Sri ya. Manfaatnya sekali lagi apa sih? Informasi yang mempelajari materi ini kita bisa belajar lebih menggunakan yang terangkat. Dan materi ini menambah pengetahuan baru khususnya di pelajaran. Ya, intinya manfaatnya menambah pengetahuan baru. Ya, ya, intinya menambah pengetahuan baru khususnya di pelajaran food and beverage ini bermanfaatnya ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang sequence of service. Sequence of service itu tentang pelayanan ya. Pelayanan, bagaimana melayani dari mulai